Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik. Bagian ke-13. Kejadian tadi malam ada yang nyebar, gawat Indang bisa membuat reputasi Yu menjadi buruk. Kalau tidak segera diklarifikasi, popularitas Yu juga akan jadi taruhannya. Mata Karina yang masih mengantuk langsung terbelalak karena terkejut saat mendengar perkataan Susanti. Wanita itu lalu berdiri dan keluar dari kamar sambil mengikat rambutnya. Bu Mila dan Kevin terlihat sedang duduk di depan TV dengan raut wajah yang syok. Karina bergegas menghampiri mereka dan melihat ke arah TV. Wanita itu langsung membekap mulutnya sendiri, lalu terduduk di kursi. Badannya seketika melemas setelah melihat berita yang menjelek-jelekan namanya dan membongkar perihal seluk-beluk pernikahan Karina. Ridwan yang baru saja keluar dari kamar mandi menghampiri mereka. Ia kebingungan melihat sang istri yang wajahnya terlihat sangat pucat. Ada apa? Karina langsung berdiri, lalu mendekati suaminya. Ini gara-gara elu. Kalau lu tadi malam tidak bikin ulah, semua ini tidak akan terjadi. Puas lu udah bikin gue malu? Karina, apa-apaan kamu? Kenapa bicara kasar dengan nada tinggi kepada suami kamu sendiri? Ayo, cepat, minta maaf, gertak Bu Mila yang berdiri di samping Kevin. Mam, Karina sudah ikhlas menerima dia menjadi suami Karina atas permintaan Mama. Tapi, kenapa dia melakukan ini sama Karina? Popularitas yang sudah susah payah dibangun sebentar lagi akan hancur karena ulah dia. Mata wanita itu memerah menahan air mata. Kenapa kamu malah mementingkan popularitas daripada suami kamu, sayang? Harusnya kamu menghormati dia. Mama yakin, Ridwan melakukan itu karena punya alasan yang kuat. Tidak mungkin dia tiba-tiba memukul orang lain tanpa sebab. Bu Mila mencoba menenangkan sang anak yang sedang diliputi rasa amarah. Ridwan seperti biasa hanya diam tidak berkata apapun karena merasa bersalah. Dada Fani yang baru datang dari pasar bergemuruh, karena merasa tidak terima sang mantan suami dibentak-bentak oleh istri barunya. Saya minta maaf, lirih Ridwan. Namun, sang istri malah masuk ke kamar tanpa menghiraukan pria itu. Ridwan pun kemudian melengos pergi ke belakang rumah, ia lalu duduk di bangku dekat benih-benih tanaman hias yang baru tumbuh. Fani melihat ke sekitar memastikan tidak ada orang rumah. Kemudian, ia menghampiri mantan suaminya itu. Mas, kenapa diam saja dibentak-bentak sama Karina? Kenapa kamu tidak membela diri? Kalau perlu, bentak lagi dia. Ridwan melirik Fani, lalu berdiri. Karena saya yang salah. Dan saya tidak mau membentak perempuan, apalagi perempuan itu adalah istri saya sendiri. Pria itu langsung pergi setelah berkata seperti itu dan membuat hati Fani kecewa, karena Ridwan malah membela Karina yang sudah jelas-jelas membentak dengan kata-kata kasar. Fani pun juga pergi dari tempat itu sambil terus melihat ke sekitar karena takut ketahuan menemui Ridwan secara diam-diam. Padahal, tanpa sadar ayah Karina melihat dan mendengar percakapan mereka. Namun, pria parubaya itu tidak berdaya akibat penyakit stroke yang dideritanya. Karina pergi untuk menemui Susanti di salon. Tidak lupa, ia membawa sang anak. Kemanapun pergi, wanita itu selalu membawa Bella. Saat sampai di sana, teman-teman Karina yang sedang pedikyur dan madikyur malah menghalanginya untuk masuk ke ruangan Susanti. Stop, Beb, jangan masuk. Karina mengernyitkan dahi. Kenapa? Gue ada perlu sama dia. Ini mendesak. Iya, tapi... udah, potong Karina. Nitip Bella sebentar ya. Gue masuk dulu. No. Semua teman Karina mencegah. Namun, wanita itu tidak mau mendengarkan. Ia pun membuka gagang pintu, lalu masuk sambil memanggil nama sang pemilik salon. Susanti. Panggilan Karina terhadap sahabatnya itu malah mendapat gertakan dari seorang emak-emak, yang tidak lain adalah emak kandungnya Susanti. Apa lu kata, Susanti? Heh, lu kira anak gue temannya si Upin Ipin? Anak gue ento namanya Susanto Subroto. Sekata-kata aja lu manggil anak gue Susanti. Jangan mentang-mentang muka lu cakep, ngatain anak gue sembarangan.
dulu juga muka gue cakep, jauh ame elu dah. Ampe laki gue waktu entuh melet gue, saking demennya ame gue. Emaknya Susanti terus nyerocos, sedangkan Karina menganga karena kaget. Susanti pun langsung menepuk jidat dan menyuruh Karina keluar dulu, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan sang emak. Karina keluar dari ruangan itu dengan ekspresi wajah yang syok berat. Wanita itu lalu menghampiri teman-temannya yang baru selesai perawatan kuku. "Beb, emak-emak yang ada di dalam itu, emaknya si Susanti, Susanto ya?" Karina penasaran. "Iya, kan kita udah mencegah lu masuk, malah bandel sih, lu. Jadi kena semprot, kan? Lu mau ngurusin soal seluk-beluk pernikahan lu yang lagi jadi trending topik itu ya, Rin?" tanya salah satu dari mereka. Karina langsung menghela napas supaya tidak amarah saat mendengar perihal permasalahan itu. "Iya, gue kesel banget sama laki gue, gara-gara ulah dia semalam. Jadi, kayak gini dampaknya." "Loh kok, jadi laki lu yang disalahin, sih? Dia enggak bersalah, kalau menurut gue. Laki lu cuma cemburu aja saat cowok itu berkata tidak sopan terhadap elu." "Iya, tapi apa harus berkelahi di depan umum seperti itu?" Karina mendengus kesal. "Terus mereka harus berkelahi di mana?" "Di dalam termos, biar sepi." "Udahlah Rin. Elu tidak mungkin menutupi tentang masalah Haris yang membatalkan pernikahan atau tentang identitas laki lu yang sekarang selamanya kepada publik. Mending elu terbuka aja, biar hidup lu tenang. Lagian kan, elu udah berniat ingin serius menjalani rumah tangga sama Ridwan. Dia pria yang sopan dan penurut. Lebih baik elu fokus aja deh, sama rumah tangga lu. Soal popularitas dan lain-lain itu kembali ke rezeki kita, yang penting kita sudah usaha." Entah apa yang merasuki teman Karina, sehingga bicaranya menjadi seperti motivator. Wanita itu pun menghela napas seraya menunduk dan menutup wajah dengan tangannya. Kemudian, ia mendongkak kembali. "Gue jadi enggak enak hati karena udah marahin laki gue dengan kata-kata kasar, sampai emak bentak gue." Tatapan mata Karina terlihat kosong. "Padahal, gue berjanji pada diri gue sendiri, akan jadi istri yang baik buat dia. Karena laki gue itu lebih baik daripada si Haris yang udah jelas-jelas nyakitin gue. Apapun alasan dia pergi, tetap dia udah nyakitin gue." Wajah Karina seketika memerah, saat mengingat laki-laki yang dulu sempat berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, hatinya yang panas karena kesal menjadi dingin, ketika melihat sang anak sedang belajar berjalan catwalk dan pose dengan ekspresi wajah strong, bersama salah satu temannya. Mereka yang duduk bersama Karina mengusap pundak wanita itu supaya hatinya menjadi lebih tenang. "Ya sudah, mending lu minta maaf sama laki lu sekarang juga." "Iya, tentu. Tapi gue harus bertemu dulu sama si Susanti," tutur Karina seraya melihat ke arah pintu ruangan sang pemilik salon. "Emaknya mau ngomongin apa sih? Kok lama banget? Mau nyuruh si Susanti cepet kawin kali?" celetuk salah satu dari mereka yang langsung membuat semuanya tertawa. Namun, mereka seketika berhenti tertawa karena emaknya Susanti keluar dari ruangan anaknya. Ia berjalan melewati mereka sambil mendelikkan mata. "Apa lu lihat-lihat? Belum pernah lihat emak-emak cakep kayak gue, yah, lupa deh," gertaknya sembari terus berjalan keluar. Mereka semua pun spontan menahan tawa. Tidak lama kemudian, Susanti pun keluar dari ruangannya dan menghampiri mereka sambil menggeleng-menggeleng kepala. "Ya ampun, alemong bingit deh, emak gue Cin. Ada apa emangnya? Dia nyuruh lu cepet-cepet nikah ya?" tanya mereka dengan raut wajah yang serius. Susanti menunduk lemas. "Bukan Nek, tapi emak gue kesini mau minta izin pengen nikah lagi." "Aikan, tidak mau punya ayah tiri?" Karina dan yang lainnya pun malah kembali tertawa, tanpa menghiraukan perasaan Susanti yang sedang galau berat akibat sang emak. "Puas, yah Nek. Ngetawain Aik sampai bengek?" Susanti mendengus kesal. "Maaf, jangan ngambek dong cantik." Mereka terkekeh. "Tuh, si Karina mau bahas soal kasusnya. Lu tahu gak sih, kira-kira siapa yang nyebar video tadi malam? Bukan masalah videonya, tapi kata-kata yang bikin si Karina drop tuh, siapa yang ngasih info enggak ada akhlak kayak gitu coba? Dia cari masalah sama kita." "Gue cuma curiga sama satu orang," cetus Karina yang membuat sang teman melirik ke arahnya. "Apa kita mencurigai orang yang sama?" Bersambung.